Halo teman-teman semua, di video kali ini saya pengen berbagi bahwasanya seperti inilah konsep SEO itu tidak sekedar jualan saja di website. Dan kenapa Mas Didik melarang website itu hanya jualan, tapi juga membuat sebuah konten yang lain. Kenapa? Saya akan menjawab sebuah pernyataan ini dari video yang singkat ini teman-teman sekalian. Tonton video ini sampai selesai. Oke ya teman-teman sekalian, mungkin teman-teman taunya SEO itu adalah ya sudah buat website langsung jualan, begitu kan teman-teman ya, taunya kan begitu ya. Mas saya sudah buat website nih ya, tolong tembak kata kunci ini ya, toko ini Jogja, toko ini Jakarta, toko ini jual ini, nggak begitu lagi konsepnya teman-teman sekalian. Kenapa sih Mas Didi selalu menolak setiap kali ada ajakan untuk menembak kata kunci jualan ya dengan menggunakan website? Begini teman-teman sekalian, kita akan bedah ya. Jadi era SEO di tahun 2026 saat ini adalah yang pertama tidak sekedar nembak kata kunci transaksional. Saya tekankan sekali lagi teman-teman sekalian, tidak sekedar menembak kata kunci transaksional. Artinya tidak sekedar pengen menang saja, tapi harus ada search intent yang teman-teman bangun. Harus ada orang lain tuh bisa menikmati dari konten yang teman bangun. Ini ingat, makanya saya tegaskan ya, website itu saat ini mirip seperti media sosial. Media sosial seperti apa? Apakah media sosial itu isinya adalah jualan saja? Tidak teman-teman, media sosial ada yang berbentuknya edukasi, ada yang berbentuk informasi, ada yang berbentuk pertanyaan dan lain sebagainya. Kenapa mereka lakukan seperti itu? Karena lagi-lagi ini hubungannya sama konten. Orang bisa menikmati konten yang kita bangun, itulah yang harus kita tegaskan, yang harus kita bangun teman-teman. Makanya website juga sama. Makanya website apakah sekedar transaksional? Tidak. Website itu harus dibangun, apalagi websitenya masih baru ya, maka tugas kita adalah gimana orang lain bisa datang dulu nih ya, bisa datang dulu. Makanya coba teman-teman lihat ya, toko offline aja ya, kalau isinya ayo Pak beli Pak, ayo Pak datang Pak beli Pak, mana ada yang mau datang ya. Toko offline aja tidak melakukan seperti itu aja nggak mau datang, apalagi website isinya semuanya jualan gitu kan. Dan Google tidak akan memberikan panggung sama website yang isinya semua jualan. Makanya saya heran kadang ada dia jualannya adalah baju batik misalnya ya, jualan baju batik, atau jualannya adalah jasa pembuatan website. Isinya adalah jasa pembuatan website sekolah, jasa pembuatan website corporate, jasa pembuatan website murah dan lain sebagainya. Itu aja dioptimasi, nggak dikasih panggung. Saya jamin 100%. Terus gimana dong Mas Didik? Maka yang kedua nih, teman-teman fokus dulu namanya kata kunci informasi, fokus dulu namanya kata kunci question, fokus dulu namanya search intent, fokus dulu namanya agar orang lain tuh bisa berlama-lama dari konten kita bangun itu. Contoh nih, saya pengen nembak kata kunci jasa pembuatan website. Apa ya caranya supaya Google tahu bahwasanya sebelum saya nembak kata kunci ini, Google tuh tahu bahwasanya saya ini adalah tentang jasa pembuatan website. Maka kita kasih informasi cara membuat website yang mudah seperti apa. Kasih informasi seperti itu. Ya, cara membuat website hanya dengan HP. Kasih informasi seperti itu. Tutorial membuat website dengan mudah. Kasih tahu informasi tentang itu. Manfaat website, kasih tahu. Ya, question, apakah website WordPress lebih baik daripada Blogspot? Mengapa website perlu plugin dan lain sebagainya? Ya, mengapa SEO lebih fokus ke WordPress dan lain sebagainya? Kita kasih informasi seperti itu, kasih question seperti itu sebelum kita menembak kata kunci yang mau kita target. Ya, nah itu teman-teman sekalian. Oke, informasi. Nah, kemudian ya berikutnya adalah question kan sudah ya. Berikutnya setelah teman-teman tadi yang pertama adalah tidak sekedar transaksional, kedua adalah teman-teman bangun juga informasi dan question. Nah, yang ketiga, website juga teman-teman perlu teman-teman hidupkan, perlu teman-teman bangga dengan website tersebut. Contoh misalnya nih, ada sesuatu hal yang viral. Viralnya adalah banyak website yang diblokir oleh Kominfo misalnya. Teman-teman kasih komentar. Ya, apa tanggapan saya tentang pemblokiran Kominfo tentang website-website seperti ini? Kasih tahu. Nah, link itu teman-teman share ke Facebook, share ke WA Story, share ke IG Story, share ke Facebook Group, share ke WA Group, sehingga orang datang, orang baca, orang tahu gagasan-gagasan kita misalnya. Ya, kita bangga dengan website kita. Itu tujuan website teman-teman. Ya, tapi ujung-ujungnya kan ada jualan. Iya, ujung-ujungnya ada jualan boleh, tapi jangan di depan. Makanya sebaik-baik konten adalah konten yang dapat menyelesaikan permasalahan pengunjung. Ya, 95% kita berbagi, 5% ajakan, jangan kebalikan. Karena website isinya kebalikan. 95% malah ajakan, 5% berbagi. Kebalikan.
Harusnya 95% berbagi sehingga orang tahu ini website bagus nih, ini website memberikan edukasi bagus nih, ini website ada informasi menarik nih. Tapi dia tidak tahu bahwasanya di dalam situ juga kita jebak dengan jualan. Semua website melakukan begitu. Semua website melakukan begitu. Makanya saya terus terang website dakwah misalnya ya, agak risih kalau lihat website selain dakwah ngomongin dakwah. Mana website-website dakwah? Ada website bukan tentang Quran tapi ngomongin Quran. Mana website Quran yang ngomongin Quran, begitu kan? Nah, sama teman-teman sekalian, kalau emang targetnya adalah jualannya adalah A, mainkan informasi-informasi tentang A. Jangan jualan semua. Oke, itu yang ketiga. Ya, yang ketiga teman-teman bangun di situ. Yang keempat, kalau lalu lintas sudah bagus, Mas ini lalu lintas sudah bagus nih, lalu lintasnya sudah disukai oleh Google, baru masuk tuh kata kunci transaksional. Sesekali nggak apa-apa. Oke, jasa pembuatan website murah, mainkan. Tapi kalau kita ngomongin jasa pembuatan website, ya ngomongin aja tentang ini loh harganya, ini loh jadi search intentnya dapat. Jangan sampai jasa pembuatan website murah malah ngomong apa itu website, mengapa kita harus memiliki website, fungsi-fungsi website. Jangan. Itu kan udah kita omongin tadi. Ya, kalau emang targetnya adalah jasa pembuatan website, ya sudah, mainkan tentang jasa pembuatan website. Jangan kemana-mana. Ya, jadi itu ya teman-teman, search intentnya harus baik. Baru yang kelima kita main namanya backlink. Pastikan backlink kita juga bagus. Pastikan backlink kita bagus, makanya backlink yang berkualitas. Ya, backlink yang berkualitas yang kita mainkan. Jangan pernah pakai backlink yang nggak jelas teman-teman. Nah, untuk backlink berkualitas kami dapat referensi dari mana Mas Didik? Teman-teman boleh DM saya, boleh WA saya. Saya akan memberikan rekomendasi backlink berkualitas biar teman-teman tidak salah. Ya, karena backlink itu bisa menjadi madu, bisa menjadi racun. Ya, teman-teman harus ada mentor yang memberikan arahan tersebut ya. Tapi pastikan website tersebut sudah memiliki lalu lintas traffic yang baik. Pastikan website tersebut sudah disukai oleh orang-orang. Pastikan website tersebut sudah memberikan informasi-informasi di mana orang lain bisa berlama-lama dari konten teman-teman bangun. Baru lakukan backlink, jangan kebalikan. Justru backlink adalah teknik terakhir ya. Oke, lakukan 5 hal ini agar teman-teman ya websitenya lebih sukses lagi, lebih bagus lagi, lebih disukai oleh orang-orang. Dan produk teman-teman jual di website juga semakin bagus dan semakin mantap. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung saja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.